Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami dengan mata kuliah Abatoir dan Teknik Pemotongan. Hasil diskusi kami ini berjudul Sistem Skor Penilaian dan Klasifikasi Karkas pada Ternak Kambing dan Domba yang diampu oleh Ibu Insinyur Penny Patriani, SPT MPIPM Asian Eng. Anggota kelompok kami ada 8 orang. Yang pertama ada Taufik Firmansyah, kemudian ada saya sendiri, Dinda Syahdini, ada Siti Anissa Purba, Dela Safira, Cynthia Ayuning Putri, R. Arya Juanda Putra, Fahrul Amroji Nasution, dan ada Lamhot Marquez Barus. Nah, untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa ternak kambing dan domba merupakan salah satu sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat. Seiring meningkatnya kebutuhan daging, kualitas karkas menjadi aspek yang sangat diperhatikan karena berpengaruh langsung terhadap mutu dan nilai ekonomi produk yang dihasilkan. Karkas yang berkualitas akan menghasilkan daging yang lebih baik, memiliki nilai jual yang lebih tinggi, serta lebih mudah diterima oleh konsumen. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu sistem penilaian dan klasifikasi karkas yang terstandar. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas daging yang lebih seragam, memudahkan proses pemasaran, serta membantu peternak, pedagang, dan juga industri dalam menentukan mutu karkas secara objektif. Dengan adanya klasifikasi yang jelas, efisiensi dalam industri peternakan dapat meningkat dan konsumen juga memperoleh produk yang sesuai dengan standar kualitas. Oke, untuk selanjutnya, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami sistem skor penilaian dan klasifikasi karkas pada ternak kambing dan domba. Selain itu, kita juga ingin mengetahui berbagai parameter yang digunakan dalam penilaian karkas seperti bobot karkas, konformasi, ketebalan lemak, marbling, dan juga portability. Tidak hanya itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas karkas, baik dari aspek genetik, umur ternak, pakan, maupun sistem pemeliharaannya. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kita dapat mengetahui cara menghasilkan karkas yang lebih berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Siti Anissa. Halo semuanya, saya Siti Anissa Purba dengan NIM 230306062. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karkas, di mana karkas adalah tubuh ternak yang setelah dipotong dan dipisahkan dari kepala, kulit, kaki bawah, darah, dan organ dalam yang terdiri dari daging, lemak, tulang, jaringan ikat. Nah, karkas merupakan bagian bernilai ekonomi tinggi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, pada ternak ruminansia seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau, karkas ini terdiri dari jaringan otot. Seperti yang saya jelaskan, bahwa jaringan ikat yang masih melekat pada tubuh ternak setelah pemotongan, itulah yang dinamakan dengan karkas. Nah, bagian inilah yang menjadi hasil utama dalam usaha pemotongan ternak karena memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, menurut Pur Pratono et al. 2013 juga bahwa kualitas karkas ini berkaitan erat dengan kondisi tubuh ternak sebelum dipotong serta manajemen pemeliharaan yang diterapkan selama masa produksi. Nah, kemudian untuk komponen penyusunan karkas. Nah, komponen penyusun karkas ini tentu saja yang sudah saya jelaskan tadi adalah jaringan otot, ada jaringan lemak, tulang, dan juga jaringan ikat. Nah, untuk jaringan otot sendiri terdiri dari sebagai penghasil utama daging, kemudian menentukan kualitas karkasnya, dan untuk jaringan lemak sendiri itu menentukan cita rasa dan juga keumpukan. Nah, pada komponen penyusun karkas yakni tulang dan jaringan ikat itu sebagai penentu struktur tubuh dan juga tekstur daging. Nah, produksi karkas ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sebenarnya teman-teman, yakni keturunan, umur, jenis, kelamin, kelaju pertumbuhan, dan kualitas nutrisi yang kita berikan selama pemeliharaan. Nah, jadi ternak dengan pertumbuhan yang optimal umumnya mampu menghasilkan bobot potong yang lebih tinggi sehingga persentase karkasnya meningkat. Nah, oleh karena itu peternak sering menjual ternaknya pada waktu tertentu seperti Hari Raya Idul Adha karena permintaan pasar terhadap ternak potong ini meningkat secara signifikan.
signifikan. Nah, kondisi tersebut menyebabkan kualitas karkas menjadi perhatian utama karena berhubungan langsung dengan nilai ekonomi ternak. Nah, pada penelitian Kusuma AHRL 2020 juga menyatakan bahwa bobot potong dan umur ternak memiliki pengaruh besar terhadap berat karkas dan kualitas daging yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk persentase atau untuk karakteristik kambing itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, itu saja dari saya. So, next kita ke selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi karkas pada kambing. Hasil presentasi karkas kambing umumnya berkisar antara 40 hingga 50 dari bobot hidupnya. Angka ini relatif lebih kecil dibandingkan ternak ruminansia lain. Yang kedua yaitu kadar lemak. Kambing memiliki akumulasi lemak subkutan. Lemak yang berada di bawah kulit sangat rendah karena sedikitnya lapisan lemak pelindung ini. Karkas kambing lebih rentan mengalami kekeringan saat proses pendinginan di abattoir. 3. Karakteristik daging. Implikasi dari rendahnya lemak membuat daging kambing memiliki warna yang cenderung lebih gelap, tekstur yang lebih padat, serta serat yang terlihat jelas. Namun hal ini juga berarti kambing menghasilkan proporsi daging tanpa lemak yang sangat tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik karkas pada domba. Yang pertama yaitu presentasi karkas domba lebih tinggi daripada kambing, yaitu berkisar antara 45 hingga 55%. Yang kedua, konformasi tubuhnya. Hal ini didukung oleh bentuk tubuh domba yang cenderung lebih kompak, bulat, dan padat. Berbanding terbalik dengan kambing, domba memiliki penimbunan lemak yang lebih tinggi, baik lemak subkutan maupun lemak intramuskular yang kita kenal sebagai marbling. Keberadaan marbling ini membuat daging domba terasa jauh lebih empuk, juicy, dan gurih saat dikonsumsi. Selanjutnya itu ada sistem penilaian karkas. Digunakan untuk menentukan kualitas karkas setelah pemotongan. Penilaian karkas dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada penilaian subjektif, yang kedua ada penilaian objektif. Penilaian subjektif ini dilakukan secara visual oleh penilai, di mana untuk menilai bentuk tubuh, perkembangan otot, dan distribusi lemak pada karkas. Hasilnya akan bergantung pada pengalaman dan keterampilan penilai. Dan untuk penilaian objektif ini menggunakan pengukuran yang bersifat kuantitatif atau angka. Contohnya itu ada bobot karkas, ketebalan lemak, persentase karkas. Jadi metode ini lebih akurat karena berdasarkan data yang diukur. Dan selanjutnya ada grading karkas Eurof, yaitu sistem Eurof digunakan untuk menilai tingkat perkembangan otot dan bentuk karkas. Ada nilai E atau excellent, yaitu karakteristiknya itu bentuk karkas sangat baik, ototnya sangat berkembang. Dan untuk nilai U atau very good, bentuk karkas baik, otot berkembang. Dan untuk nilai R atau good, bentuk karkas sedang. Dan untuk nilai O atau fair, karakteristiknya itu bentuk karkas kurang baik. Dan untuk nilai V atau poor, karakteristiknya itu bentuk karkas rendah dengan otot tipis. Jadi, penilaian karkas bertujuan untuk menentukan kualitas daging yang dihasilkan. Penilaian ini dapat dilakukan secara subjektif atau visual maupun objektif atau pengukuran. Dalam sistem ini atau sistem grading Eurof ini, kualitas karkas dapat diurutkan dari E atau terbaik hingga V atau terendah, berdasarkan tingkat perkembangan otot dan bentuk karkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah dengan NIM 230306002. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter penilaian karkas. Parameter penilaian karkas digunakan untuk menentukan kualitas dan nilai ekonomi karkas. Parameter tersebut meliputi yang pertama itu bobot karkas, berat karkas
yang telah dipotong dan bagian non-karkas yang dipisahkan. Yang kedua itu persentase karkas, perbandingan antara bobot karkas dengan bobot hidup ternak sebelum dipotong. Selanjutnya itu yang ketiga itu konformasi karkas, bentuk dan perkembangan otot pada karkas. Yang keempat itu ada ketebalan lemak, jumlah lemak yang menutupi permukaan karkas. Selanjutnya itu ada marbling, sebaran lemak di dalam otot yang mempengaruhi keempukan dan cita rasa daging. Selanjutnya itu ada chewability, kemampuan karkas menghasilkan potongan daging bernilai ekonomi tinggi, persentase karkas. Selanjutnya itu saya menjelaskan tentang persentase karkas. Persentase karkas itu menunjukkan efisiensi produksi daging dari seekor ternak. Semakin tinggi persentase karkas, semakin banyak bagian tubuh yang dapat dimanfaatkan sebagai daging. Contoh persentase karkas pada ternak yaitu kambing kacang 43-47%, domba lokal 45-52%, dan domba ekor tipis 38-41%. Persentase karkas dipengaruhi oleh umur, pakan, genetik, dan sistem pemeliharaan ternak. Semakin baik manajemen pemeliharaan, namun semakin tinggi persentase karkas yang dihasilkan. Selanjutnya dengan saya Dela Safira, NIM 230306054. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketebalan lemak dan marbling, yang dimana ketebalan lemak itu adalah lapisan lemak subkutan yang terdapat di bagian luar karkas, yang dimana keberadaan lemak ini memiliki peran yang penting dalam melindungi karkas selama proses pendinginan setelah pemotongan dilakukan. Lapisan lemak itu berfungsi sebagai isolator yang dapat memperlambat penurunan suhu sehingga mengurangi resiko penyusutan bobot dan kerusakan kualitas daging. Selain itu, ketebalan lemak juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan kualitas karkas. Nah, karkas dengan ketebalan lemak yang cukup umumnya memiliki penampilan yang lebih baik serta mampu mempertahankan kelembapan daging selama penyimpanan. Namun, apabila ketebalan lemaknya terlalu tinggi, maka dapat menurunkan presentase daging yang dapat dikonsumsi dan kurang disukai oleh sebagian konsumen. Pada penilaian karkas, ketebalan lemak itu sering digunakan sebagai dasar dalam sistem grading atau penilaian karena berkaitan dengan kualitas sensori daging seperti kempukan, cita rasa, dan daya simpannya. Oleh karena itu, keseimbangan itu dibutuhkan antara jumlah lemak dan daging itu dibutuhkan untuk menjadi faktor penting dalam menghasilkan karkas yang berkualitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang marbling. Nah, marbling ini merupakan sebaran lemak intramuskular yang terdapat di antara serabut otot dan tampak seperti garis-garis putih itu pada permukaan potongan daging. Marbling itu berbeda dengan ketebalan lemak ya teman-teman, karena si marbling ini keberadaannya di dalam jaringan otot, bukan di bagian luar karkas. Nah, keberadaan marbling itu sangat mempengaruhi kualitas dari si dagingnya. Semakin tinggi tingkat si marblingnya pada daging, umumnya daging itu akan menjadi lebih juicy rasanya, kayak empuk dan memiliki cita rasa yang lebih baik. Itu terjadi karena lemak intramuskularnya itu akan meleleh pada saat proses pemasakan sehingga meningkatkan kelembapan dan aroma daging. Tingkat marbling itu biasanya digunakan sebagai salah satu parameter utama dalam penentuan mutu daging, terutama pada sapi potong. Nah, sistem penilaian marbling itu dilakukan dengan membandingkan pola sebaran lemak pada otot dengan standar tertentu. Daging yang memiliki marbling tinggi biasanya memperoleh nilai mutu yang lebih baik dan memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan marbling yang rendah. Karena seperti yang kita ketahui, marbling yang tinggi itu akan memberi sensasi juicy pada dagingnya, teman-teman. Selanjutnya itu meskipun sama-sama berupa lemak nih keduanya, ketebalan lemak dan marbling ini kan sama-sama lemak.
tapi itu memiliki fungsi yang berbeda, yang dimana ketebalan lemak itu lebih berperan dalam melindungi karkas selama proses pendinginan dan penyimpanan, sedangkan marbling itu sangat berpengaruh terhadap kualitas konsumsi daging seperti keempukan, kelezatan, dan juicy-nya itu tadi. Oleh karena itu, karkas yang baik tidak hanya memiliki ketebalan lemak yang cukup, tetapi juga tingkat marbling yang sesuai sehingga menghasilkan daging dengan kualitas tinggi dan disukai konsumen. Chewability adalah kemampuan karkas menghasilkan potongan daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Chewability dipengaruhi oleh konformasi karkas, ketebalan lemak, dan perkembangan otot. Semakin tinggi nilai chewability, maka semakin tinggi pula nilai jual karkas tersebut. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami tersebut adalah karkas kambing dan domba memiliki karakteristik yang berbeda, terutama pada presentasi karkas, distribusi lemak, dan kualitas dagingnya. Penilaian serta klasifikasi karkas sangat penting untuk menentukan mutu dan nilai ekonomi daging. Penilaian dilakukan melalui metode subjektif dan objektif dengan memperhatikan berbagai parameter seperti bobot karkas, persentase karkas, konformasi, ketebalan lemak, marbling, dan chewability. Selain itu, kualitas karkas juga dipengaruhi oleh faktor genetik, umur, jenis kelamin, pakan, dan sistem pemeliharaan. Oleh karena itu, manajemen pemeliharaan yang baik sangat diperlukan untuk menghasilkan karkas yang berkualitas tinggi. Mungkin sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa ditonton, komen, dan subscribe.